juga lagi ramai sekali. Namun memang yang menggunakan aplikasi ini adalah usia-usia remaja hingga usia sekitar 40. Kalau apakah yang usia kolonial seperti Pak Ervin nggak boleh main TikTok? Boleh sekali. Cuma kalau untuk jualan, yang paling banyak menggunakan TikTok ini memang usia-usia di sini. Jadi kalau kayak Kanono tadi produknya Cabucin ya, Cabucin itu dia lebih cocok segmentasi pasarnya kan ke usia remaja gitu ya. Karena mereka menyukai tantangan gitu. Oh ini apa sih Cabucin kayaknya unik. Nah itu Kak Nuno bisa efektif sekali nih menggunakan TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Bahkan bisa menggunakan YouTube juga untuk kegiatan pemasaran produknya seperti itu. Nah, kita langsung menginjak saja. Nah ini, kunci sukses digital marketing itu adalah ini Bapak Ibu, ada 7. Yang pertama mindset. Nah, mindset Bapak Ibu tuh harus memiliki mindset bahwasanya digital marketing ini sangat mudah sekali. Kita hanya cukup pegang HP 10 hingga 20 menit per hari, yang penting dilakukan selama setiap hari, Bapak Ibu sudah bisa melakukan kegiatan berjualan via digital di sosial media. Lalu perlu upgrade skill. Nah, upgrade skill. Baik, untuk pertanyaan ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kita lanjut ya Pak Aditya ya untuk pertanyaan berikutnya. Lagi bocor ya? Ya, silakan lanjut Mas. Oke, yang selanjutnya adalah upgrade skill. Seperti hari ini kita membahas tentang digital marketing ini, kita sebenarnya sedang proses mengupgrade kemampuan kita dalam memainkan sosial media untuk kegiatan pemasaran. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari, saat ini kan banyak sekali nih bertebaran link Zoom untuk belajar, itu diikutin aja. Karena seperti saya juga, saya masih belajar sampai sekarang. Kan kita sebagai muslim kan harus belajar dari ayunan hingga liang lahat kan seperti itu. Jadi kita terus belajar, terus belajar. Lalu yang kedua adalah goal setting. Nah, goal setting ini sangat penting sekali. Sebuah usaha itu kan pasti profit oriented. Nah, kita bisa men-setting tujuan atau omset kita berapa. Misal kita mau 30 juta per hari. Nah, Bapak Ibu berarti bisa membreakdown satu hari saya harus dapat omset 1 juta. Nah, bagaimana untuk mendapatkan omset 1 juta? Saya harus membangun reseller seperti itu. Nah, misal Bapak Ibu punya 10 reseller dan satu reseller bisa melakukan closing 100.000, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan nih omset 1 juta. Lakukan itu secara terus-menerus dan gunakan sosial media untuk mendapatkan reseller tersebut. Nanti bagaimana caranya akan kita bahas. Lalu pilih produk potensial. Nah, produk potensial ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misal seperti saat ini adalah kondisi pandemi. Orang sedang care banget dengan namanya kesehatan. Mereka sangat care banget menjaga imun tubuh. Jadi produk-produk seperti minuman jahe, yang produk-produk yang bisa meningkatkan stamina, terus apa namanya produk-produk kesehatan seperti masker aja sangat banyak sekali yang jualan kan. Awal-awal bisa sampai 400.000 satu box. Sekarang udah kembali lagi jadi 13.000. Artinya produk-produk ini harus dilihat kondisi pasarnya. Seperti Kak Nuno tadi, oh produk saya adalah snack. Nah berarti Kak Nuno bisa main di segmentasi yang usia remaja seperti itu. Karena produknya sangat potensial bagi mereka. Lalu belajar ilmu funneling. Ilmu funneling nanti akan kita bahas. Lalu gunakan sosial media tentunya karena kita menggunakan sosial media ini untuk kegiatan digital marketing kita. Lalu terapkan ilmu CCF, yaitu copywriting, closing, dan follow up. Jadi ketika kita bermain sebuah sosial media, kita penting sekali membuat sebuah tulisan yang menarik. Ya, saya pernah mengikuti pelatihan di Pusdiklat Perdagangan itu, bahwasanya copywriting itu bisa berupa caption hanya 250 karakter, sudah termasuk koma, titik, dan spasi. Jadi 250 karakter pertama ini sangat menentukan si orang yang menggunakan sosial media itu atau melihat sosial media kita itu untuk melakukan tindakan closing. Jadi kalau Bapak Ibu membuat tulisan yang singkat, bisa menggambarkan atau mendeskripsikan seluruh produk Bapak Ibu, misal hijab nih, hijabnya lembut, terbuat dari kain ini, bahannya adem, terus cocok untuk dipakai di segala suasana, itu orang akan lebih tertarik dan bisa melakukan closing, tingkat closingnya lebih tinggi. Nah, lalu closing sendiri, bagaimana membuat orang setelah melihat tulisan atau caption sepanjang 250 karakter tadi, untuk semakin tergugah dia melakukan kegiatan pembelian atau closing. Nah, closing ini Bapak Ibu bisa arahkan ke WhatsApp, karena jangan pernah melakukan tindakan closing di sosial media, contoh Facebook atau Instagram. Misal di Bapak Ibu memposting sebuah postingan di Facebook, akhirnya ada yang komen, Kak mau pesan 10 piece hijab, terus akhirnya dia kirim alamat, pas dikirim alamat, pas saat penagihan orangnya ngilang karena tidak ada follow up di sana. Lalu bagaimana caranya closing yang aman? Satu, arahkan dia ke WhatsApp.
Setelah di WhatsApp, Bapak Ibu ngobrol, baru nanti Kak, ini sebelum pengiriman harus ditransfer dulu ya, minimal 50%. Atau jika Kakak percaya, transfer dulu baru kita kirim. Yang kedua adalah menggunakan marketplace, karena marketplace adalah media penjualan yang paling aman saat ini. Karena karena di marketplace itu, ketika orang melakukan pembelian dan barangnya itu belum dikirim, maka uang tersebut tidak akan masuk ke saldonya si seller. Begitu juga dengan buyer. Ketika buyer itu istilahnya belum menerima barang, ketika si seller belum mengirim barang, maka saldo dari si buyer ini juga tidak akan masuk ke saldonya si seller. Jadi ketika transaksi ini belum berhasil, maka saldonya itu tidak akan berkurang. Maka istilahnya percayalah ketika kita sudah mulai bertransaksi di marketplace daripada di sosial media, karena marketplace adalah media penjualan yang paling aman saat ini. Oke, lalu follow up setelah melakukan closing, tadi kan diarahkan ke WA. Nah, itu kita simpan kontaknya, saling save ya Kak. Nanti jika saya ada produk baru, ada promo, Kakak bisa lihat. Nah, di situ kegunaan dari kita menyimpan dari kontak tersebut tentunya adalah database. Database ini sangat penting sekali karena database ini adalah modal Bapak Ibu sebagai pasarnya produk Bapak Ibu, supaya mereka tuh bisa melihat produk Bapak Ibu dan bisa membelinya seperti itu. Lalu membangun tim reseller. Nah, ini ketika kita ingin usaha kita tuh lebih booming, lebih meroket, yang paling utama adalah membangun tim reseller. Karena tim reseller ini adalah pasukan yang bisa menjual produk Bapak Ibu tuh dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, alhamdulillah kita di Tanabe kurang lebih memiliki 170 mitra ya, atau reseller dari Sabang hingga Merauke. Namun kita memang fokusnya di Jabodetabek, Palembang, dan Pulau Bali, dan juga Pulau Jawa tentunya. Karena ketika kita, misal nih, Bapak Ibu hanya menjual dengan harga end user, taruhlah produknya Kak Nono harganya misal berapa tadi, 20.000 misal ya. Ketika Bapak Ibu hanya bisa sehari menjual 10 pack, Bapak Ibu berarti punya omset 200.000. Bayangkan jika diresellerkan, misal dikurangi 10% atau 20%, misal jadi 16.000. Tentunya kan dihitung HPP-nya ya, 16.000. Tapi satu hari itu Bapak Ibu yang ngebeli 10 reseller, masing-masing 10. Jika harganya 16.000, berarti bisa mendapatkan omset 1,6 juta. Bisa dibayangkan seperti itu. Itu adalah kekuatan dari reseller. Nah, lalu ini, kenapa Facebook? Karena memang Facebook di data Hotsuite ya, bulan Januari 2020 memang masih merupakan aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan di dunia. Oleh karena itu, ini adalah media yang paling ampuh. Tadi yang disebutkan bahwasanya dari usia remaja hingga Baby Boomers ya, itu menggunakan Facebook. Dan Baby Boomers ini jangan salah Bapak Ibu, Baby Boomers ini adalah orang yang punya duit sebenarnya, karena mereka pensiunan, mereka dapat jatah dari anaknya, mereka punya uang di situ. Jadi Bapak Ibu, contohnya gini aja deh, Bapak Ibu kalau update status sendiri ya, update status gitu, terus teman-temannya tuh teman Bapak Ibu yang mungkin usianya udah sama ya, kolonial gitu, pasti tingkat potensi closingnya lebih tinggi. Karena ya itu tadi, karena mereka itu pengguna Facebook, terus akhirnya kamu nomor WA-nya berapa? Akhirnya berteman tuh di Facebook dan di WA gitu kan. Ketika posting di Facebook atau WA, malah mereka pada beli karena memang usia-usia Baby Boomers ini mereka itu punya duit seperti itu. Kalau usia remaja mereka aktif di sosmed tapi duitnya itu belum banyak karena mereka minta orang tua seperti itu. Oke. Lalu ini konsep Facebook tadi seperti saya sampaikan mindset, kita harus memiliki mindset memasarkan produk di Facebook itu murah dan mudah seperti itu. Lakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Bapak Ibu cukup posting 250 karakter, terus kasih link nomor WA Bapak Ibu di paling bawah, supaya ketika mereka tertarik, mereka tahu harus menghubungi kemana. Lalu ada yang kedua adalah tujuan atau goal-nya. Bapak Ibu, tujuannya adalah saya ingin produk saya lebih dikenal. Nah, di Facebook itu kita tidak boleh terang-terangan jualan, makanya diubah profil. Profil kita tidak boleh profil tukang jualan. Tapi gimana caranya orang mau ngebeli produk kita? Yaitu tekniknya adalah seperti ini. Bapak Ibu melakukan namanya soft selling. Bapak Ibu membuat sebuah konten, edukasi, manfaat, tips segala macam yang berkaitan dengan produk Bapak Ibu. Lalu di paling bawah Bapak Ibu kasih link WA, kasih link marketplace supaya orang bisa closing di sana. Nah, saya mau kasih sedikit tips. Ketika kita bermain Facebook, kita itu 90% itu sebenarnya kita tuh berbagi. 10%-nya jualan. Jadi misal dalam 1 minggu 7 hari, Bapak Ibu 6 hari cukup melakukan kegiatan
posting edukasi, manfaat, dan tips itu bisa dicari di Google. Bapak Ibu misal kayak Kak Nunuk produknya cemilan apa gitu, misal mengandung ikan. Nah, Bapak Ibu cerita nih ikan ini manfaatnya apa, terus olahan Kak Nunuk nih cocok misal dimakan dengan mie goreng, misal seperti itu. Jadi orang tuh tahu, oh iya ya kayaknya asik juga nih kalau dimakan pakai mie goreng, misal seperti itu kan. Terus belinya di mana? Nah, di bawahnya kasih link. Untuk mendapatkan produk ini silahkan klik di bawah ini. Kan nggak ada kata jualan, untuk mendapatkan aja gitu kan. Ternyata setelah di ini, oh harganya murah ya, kayaknya worth it banget nih gue kalau beli. Akhirnya terjadilah closing seperti itu. Yang keempat adalah add friend. Di Facebook kita ketahui maksimal adalah 5.000 orang. Jadi saat ini teman-teman yang friend-nya belum sampai 5.000, segeralah lakukan sehari maksimal 10 orang ya di invite. Nah, karena kalau lebih dari 10 nanti akan di-ban sama Facebook. Lalu friend-nya ini yang gimana yang harus di-invite? Misal saya frozen food, yang saya invite itu adalah toko-toko frozen. Karena mereka itu biar tahu saya memasarkan apa, menawarkan apa, akhirnya mereka kepikiran, oh iya kayaknya boleh juga nih jualan produknya Tanabe gitu. Jadi friend yang kita invite adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk membeli produk kita. Yang keempat, ini adalah interaksi atau conversation ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan postingan iklan di Facebook seperti itu, ketika ada yang komen, Bapak Ibu harus segera menjawab, harus terjadi interaksi karena interaksi ini akan membangun namanya keterikatan atau engagement seperti itu. Lalu konten, nah kontennya ini tadi saya sampaikan cukup membuat caption 250 karakter, itu tidak termasuk titik koma. Tapi walaupun singkat bisa menggambarkan semua. Hijab halus bahan seperti ini cocok dipakai untuk kegiatan apapun, untuk mendapatkannya klik link di bawah ini. Itu kata-kata sederhana, orang nggak membutuhkan waktu lama untuk membaca, tapi to the point, langsung bagaimana biar mereka tuh bisa langsung membeli. Lalu konversi, nah ini penting sekali konversi. Konversi itu apa? Bagaimana mengarahkan postingan kita di Facebook, di Instagram tadi, supaya mereka itu bisa masuk ke WhatsApp kita, supaya mereka bisa masuk ke marketplace kita, yaitu dengan cara itu tadi seperti saya jelaskan, bikin postingan, di bawahnya kasih link WA, kasih link marketplace, itu namanya konversi namanya. Lalu konsistensi, nah konsistensi seperti saya sampaikan, lebih baik kita posting satu kali sebuah postingan iklan ya di Facebook atau Instagram, tapi setiap hari dikerjakan, konsisten. Satu hari satu, cukup 10 hingga 20 menit main Facebook, terus kerjakan. Dibanding kita satu hari posting 10 kali, besoknya libur, lusa libur, hari ketiga bikin lagi, 10 lagi, itu nanti algoritma Facebook-nya nggak kebaca. Produk Bapak Ibu nggak akan berada di atas terus, orang nggak bisa ngelihat postingan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini, mindset ketika kita Facebook, ternyata mindset kita tuh bukan sebagai seorang sprinter Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan sehari 10, besoknya libur 2 hari, hari ketiga ini itu kan sprinter, pengennya ngebut banyak. Ternyata ketika kita bermain Facebook atau menjalankan sebuah Facebook marketing, kita tuh sebagai seorang maraton, satu hari satulah 10 hingga 20 menit, enjoy aja pokoknya. Yang penting gue kasih edukasi, orang tuh ngerti saya nih nawarin apa sih sebenarnya gitu kan, terus belinya kemana, tapi nggak terang-terangan. Silahkan beli dengan mengklik di bawah ini ya nggak gitu untuk mendapatkan. Nah, mendapatkan kan belum tentu beli juga sebenarnya, tapi bahasa halusnya untuk mereka tuh sebenarnya ngundang mereka untuk masuk ke marketplace kita atau ke Facebook kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk Facebook Content Marketing Strategy Guide-nya adalah yang pertama strateginya harus jangka panjang. Lebih baik satu postingan tapi dilakukan setiap hari, daily seperti itu. Fokus membangun kepercayaan. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah postingan, bikinlah sebuah tulisan itu tidak yang terlalu berlebihan, karena takutnya ketika mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terus membeli produk Bapak Ibu, ternyata gini doang, nah itu nanti malah akan ngerusak brandingnya Bapak Ibu sendiri. Oleh karena itu penting sekali membangun kepercayaan mulai dari kualitas produk, kecepatan respon, pelayanan yang baik, excellent service, lalu pengirimannya juga yang bagus, terus after sales-nya juga bagus ketika mereka ada komplainan. Nah itu akan membangun kepercayaan Bapak Ibu dan bisa menciptakan branding yang kuat nantinya dari produknya Bapak Ibu. Lalu apakah Facebook organik atau berbayar? Nah, ketika kita mulai bermain di Facebook marketing itu, lebih baik kita menggunakan Facebook organik. Artinya apa, Mas Renata? Kita harus menjalankan sendiri dulu, Bapak Ibu. Sehari cuma satu postingan 10 hingga 20 menit, lakukan conversation, lakukan itu secara konsisten, itu lebih baik daripada kita FB berbayar. Logikanya seperti ini. Kita nggak pernah bikin postingan, tahu-tahu pakai FB berbayar,
kita bayar nih, terus ada orang ternyata masuk ke Facebook kita, pengen tahu produk, ternyata konten kita tuh belum siap. Ibarat kita ngundang orang, rumah kita belum ada kursi, belum ada lemari, belum ada TV, orang masuk, lah ini kok rumah kosong gitu kan. Tapi kalau kita konsisten bikin satu kali dalam sehari, terus orang ketika masuk, oh iya ya, dia ngasih tips ini, oh ya, oh ini ternyata cemilannya Kak Nunu bisa buat ini ya, teman ini, teman itu, seperti itu. Nah, tadi branding seperti saya sampaikan, ketika kita membangun sebuah trust yang kuat, maka branding kita juga akan semakin kuat. Lalu dapatkan database. Caranya konversi tadi, mengarahkan orang dari Facebook menuju ke WhatsApp kita, lalu kita simpan kontaknya. Itu adalah database. Nah, ini yang seperti saya jelaskan, ketika kita bermain di Facebook itu, jualan itu hanya 10%, lalu berbaginya 90%. Nah, ini timing efektif, ini masih menjadi pro dan kontra ya, karena memang ada beberapa mentor bisnis yang bilang bahwasanya waktu itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah konsistensi di Facebook. Tapi teman-teman bisa mulai melakukan ini, timing efektifnya pagi 6 sampai 9 itu memang jam-jam orang ketika mereka berangkat kerja. Tapi kan sekarang banyak WFH, jadi sebenarnya kurang ini juga ya, kurang berpengaruh sebenarnya. Kalau malam jam 7 hingga jam 9 malam ini memang jam-jam mereka istirahat, mereka udah persiapan tidur, main sosial media dulu lah sebentar biar sambil rasa ngantuknya. Nah, itu penting sekali. Lalu konversi ke sales tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dari sosial media diarahkan ke WhatsApp, diarahkan ke marketplace, lalu lakukan soft selling. Tiap hari Bapak Ibu membuat edukasi, konten manfaat, sertakan di bawah link WA, link marketplace. Oke. Nah, ini penting sekali nih, boleh di-capture ya Bapak Ibu atau boleh dicatat. Ini adalah menurut saya adalah grand design dari marketing Facebook marketing yang paling utama. Namanya adalah funneling plan Bapak Ibu. Funneling plan itu adalah sebuah segitiga terbalik ya atau piramida terbalik yang mengklasifikasikan atau membagi orang-orang yang bermain sosial media itu mereka tuh pada posisi apa seperti itu. Yang pertama adalah cold market. Cold market ini adalah pasarnya masih dingin, masih belum kenal sama produk kita, tidak tahu produk ini apaan sih gitu. Jadi baru ngeliat gitu. Medianya adalah cold market, yaitu di Facebook, Instagram, TikTok. Bapak Ibu bikin postingan aja terkait dengan edukasi dan manfaat seperti saya jelaskan tadi. Lalu ketika sudah mereka tahu produk, masuklah ke warm market atau pasarnya udah mulai anget nih. Mereka udah mulai tahu produk dan tertarik, tapi belum closing ya. Jadi mereka iya menarik juga nih gitu. Nanti dia mulai komen-komen biasanya seperti itu. Nah, actionnya adalah kita memberikan info benefit produk. Kalau saya membeli produk ini apa sih yang saya dapatkan? Misal Kak Nunu produknya snack. Oh, iya nih kayaknya cocok buat cemilan nih, cocok untuk teman nongkrong seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah hot market. Hot market ini adalah orang yang siap membeli. Potensi closing-nya udah tinggi. Mereka udah kenal produk. Nah, seperti halnya saya karena memang sudah bermain di Facebook marketing dari 2015 ya. Jadi saya itu memang masih menerapkan edukasi seperti itu, tapi udah terang-terangan jualan. Misal saya hanya kasih link di marketplace saya, misal saya memberikan promo produk saya di marketplace, saya tinggal copy informasi, saya tempel di Facebook, orang tahu oh sekarang Tanabe lagi ada promo ini, ya udah deh gue masuk ke marketplace-nya dia buat beli seperti itu. Itu kalau orang sudah benar-benar tahu produknya kita. Nah, ini paling penting, 3 poin penting Facebook marketing, boleh Bapak Ibu capture, boleh Bapak Ibu catat. Kuncinya adalah 3C Bapak Ibu yang saya jelaskan panjang lebar di depan tadi. Yang pertama adalah konten. Bikinlah konten yang menarik, kata-katanya tidak terlalu panjang, cukup 250 karakter tadi captionnya, atau saat ini yang lagi rame itu sebenarnya storytelling Bapak Ibu. Bapak Ibu cerita nih, cerita tentang produknya, segala macam, benefit, segala macam, udah ada perizinannya apa, kontennya bikin yang menarik, lalu kasih link itu tadi, jangan lupa, link WA, link marketplace, lalu ketika sudah diposting dan mereka ada yang komen, lakukanlah conversation atau percakapan untuk membangun keterikatan. Dan ketika mereka komen, Bapak Ibu balas, ada yang komen lagi dibalas, nanti algoritma TikTok kontennya Bapak Ibu tuh selalu di atas. Orang tahu, oh ini ternyata ada tulisan ini, kepoin deh baca dulu sebentar. Oh kayaknya bagus juga di like, nanti ada yang komen dibalas lagi seperti itu. Lalu C yang ketiga adalah konsisten. Lakukan setiap hari minimum 1 kali postingan 10 hingga 20 menit. Konsisten terus seperti orang maraton tadi saya sampaikan. Nah, oke. Lalu kita menginjak ke marketing. Ini kita langsung di sini aja. Nah, ini dia. Tadi saya sudah jelaskan namanya sales funneling. Ini adalah
ini boleh di-capture ya, karena ini kuncinya ada di sini. Formula dongkrak omset dengan perbanyak kolom prospek. Lakukan seperti ini Bapak Ibu. Dari poin 1, free traffic ini Bapak Ibu cukup membuat postingan tadi sehari sekali, itu namanya sebuah postingan untuk mendapatkan calon konsumen atau calon prospek. Lalu yang paid traffic ini yang berbayar, misal Facebook Ads seperti itu. Bapak Ibu rumahnya udah rapi, Bapak Ibu pakai Facebook Ads supaya mereka masuk ke postingan Bapak Ibu. Nah, setelah itu bagaimana caranya membuat mereka tuh mau melirik dari postingan kita? Ini berikan namanya lead magnet. Nah, lead magnet ini misal contohnya gini. Yang mau mendapatkan 100 video tutorial jualan jualan dengan digital marketing untuk mendapatkan omset ratusan juta, silahkan komen mau. Nah, dia kan mau gitu kan. Nah, itu mau. Setelah mau, Bapak Ibu kasih link WA biar mereka masuk ke WA-nya Bapak Ibu, nanti bisa diarahkan ke sini, bikin grup WA atau list building WA. Jadi Bapak Ibu nge-save nomor WA-nya mereka. Oke, Kak, saya saling simpen nomor ya, Kak, biar nanti Kakak dapat info-info lagi lebih lanjut. Tetap dikasih videonya seperti itu. Nah, lalu setelah itu ketika dia menyimpan kontak kita dan kita nyimpan kontaknya dia, ketika kita membuat sebuah status WA, terus kita bikin siaran langsung, mereka tuh bisa melihat status atau postingan kita di WhatsApp tadi. Yang kita berikan adalah berikan info, penawaran, dan promo. Ketika mereka udah nge-save dan tadi mereka udah tertarik gitu kan, atau misal lead magnetnya gini, khusus 10 orang pertama yang bilang mau akan mendapatkan promo beli 10 gratis 2 misal gitu. Mau kan kita kasih lead magnet kan, akhirnya mereka kita kasih nomor WA, kita save. Lalu setelah kita berikan info penawaran promo, mereka akhirnya oh iya deh boleh kayaknya, akhirnya terjadilah pembelian di sini, bayar akan closing seperti itu. Terus ada potensi untuk membangun reseller. Akhirnya terjadilah closing dan menghasilkan penjualan. Jadi konversi itu tadi dari sumber calon prospek di postingan sosial media kita arahkan ke WhatsApp untuk membuat atau membangun database, lalu kita konversi menjadi jualan, kita arahkan ke marketplace atau closingnya via WA. Jangan pernah melakukan closing di sosial media, seperti itu. Nah, ini dari penjabaran lead magnetnya bisa berupa file edukasi, e-book, pulwa, sharing Zoom, apapun yang buat mereka tuh tertarik dengan Facebook kita gitu Bapak Ibu. Lalu dari lead magnet di Facebook atau IG kita arahkan ke WA. Nih, lead magnet dilanjutkan melalui chat WhatsApp, terus lalu grab new name list. Jadi kita langsung simpan nomornya. Seperti itu. Lalu save kontak, ketika save kontak kita bisa mulai melakukan penawaran. Oke. Lalu nah ini ada ilmu tambahan namanya TikTok marketing karena memang lagi ramai sekali. TikTok adalah platform sosial media. Sebenarnya banyak tokoh digital marketing bilang TikTok ini bukan sosial media karena syarat sosial media itu tadi 3C. Kita membuat konten, terjadilah conversation, lalu harus dilakukan konsisten. Tapi TikTok ini enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu baru download TikTok sekarang, bikin video yang viral, Bapak Ibu belum punya teman, satu pun belum punya teman, tapi video Bapak Ibu viral itu memiliki potensi dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang, namanya FYP. Nah ini FYP adalah For You Page. For You Page itu di beranda TikTok saat pertama kali membuka aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu buka aplikasi TikTok masuk ke beranda, itu akan ditawarkan video-video yang FYP seperti itu. Oke. Lalu ini FYP itu bisa kita gunakan bisa kita jalankan dengan cara kita membuat video-video dengan judul yang clickbait. Contoh kayak ini, pecinta boba wajib nonton ini. Ah, masa iya sih? Apaan sih yang seru? Nah, di sini love-nya bisa sampai 68.000, terus ditonton hingga berapa nih nggak kelihatan. Pokoknya banyak sekali nih. Ini salah satu influencer, kemarin saya juga belajar sama beliau ini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi bikin tulisan yang menarik. Misal makan sepuasnya hanya 100.000. Terus pemakaian 7 hari sudah glowing. Nah, ini untuk skincare segala macam seperti itu. Jadi bikinlah clickbait atau judul yang membuat mereka tuh nengok dulu. Kayak kita di jalan nih, dilarang tengok kiri, kita otomatis langsung nengok kiri kan, karena orang Indonesia itu sukanya kepo seperti itu kan. Jadi bikinlah judul-judul yang menarik tanpa berniat membohongi mereka tentunya seperti itu. Nah ini ikutin tren karena TikTok nggak perlu joget-joget. 5 detik pertama merupakan penentu ketertarikan, durasinya nggak usah terlalu lama, disarankan 15 menit aja.
atau 30 menit. Nah nih, menggunakan suara atau musik yang sedang populer. Misal kemarin lagi rame Ampun Bang Jago, pakai lagunya Bang Jago aja sambil tadi Kak Nunu misal suaranya bisa diganti tuh Kak Ampun Bang Jago gitu, videonya mah tetap aja gitu, atau disesuaikan dengan lagu-lagu yang lagi rame. Menggunakan hashtag, hashtag ini juga penting karena hashtag itu adalah agar terbentuk kolam orang-orang yang menggunakan hashtag yang sama untuk berkumpul di situ. Itu hashtag. Lalu buat hashtag challenge ini kalau Bapak Ibu sudah istilahnya tuh followernya udah banyak, Bapak Ibu bisa membuat hashtag challenge. Misal pakai hashtag, misal Kak Nunu tadi cabucin, hashtag cabucin, bikin video yang menarik teman-teman makan cabucin ini dengan berbagai cara, misal seperti itu. Itu nanti kan akan rame tuh hashtagnya, terus termasuk produknya. Nah nanti di situ terjadilah apa namanya ya istilahnya tuh kita tuh memasarkan produk secara gratis. Jadi word of mouth kan, dari mulut ke mulut. Jadi orang tuh mulai memasarkan produk kita dengan cara tidak sengaja karena mereka pakai hashtag itu dan mereka aktif sekali menggunakan hashtag tersebut seperti itu. Nah ini menggunakan TikTok Effect, membuat video menarik dengan deskripsi yang jelas, sering memposting video tentunya, lalu berkomentar secara teratur dan mendorong orang lain. Nah ini berkomentar ini tadi termasuk salah satu itemnya sosial media yaitu conversation. Nah ini Bapak Ibu tetap ketika ada orang mengomeni dari postingan Bapak Ibu tetap dikomen. Nah ini TikTok saya Tanah Befood nanti boleh dicek. Saat ini ada yang lagi rame nih, sudah di love 10.200-an orang. Ini kala itu tanggal berapa nih? Ini udah cukup lama, 2 minggu yang lalu. Tayang hingga 435.000 dan dibagi 61. Saya hanya tulis ritual ini jangan sampai terjadi pada kalian. Ini karena waktu saya sedang sakit ya. Ini saya lagi minum kelapa hijau dibakar sebenarnya seperti itu. Orang kan kayak kepo nih apaan gitu. Nah, berbaur dengan kreator, ini kalau teman-teman punya teman yang influencer boleh silahkan join mengajak influencer untuk mempromosikan ini kalau teman-teman punya budget ya, punya budget lebih untuk mempromosikan. Lalu gunakan TikTok Ads, ini berbayar tentunya, sertakan link IG dan YouTube tadi, supaya bisa dikonversi, seperti itu. Tampilkan nomor WA kita di deskripsi profil, itu tadi, untuk mengkonversi agar bisa kita follow up dan closing. Lalu, nah ini tadi. Oke, kunci dari hari ini adalah kita harus 100% menjadi profesional, kita harus punya mindset bahwasanya sosial media ini mudah, dan kita harus mulai profesional. Oke, sekarang Facebook saya pakai untuk jualan, tapi saya nggak mau dicap sebagai jualan. Kasih edukasi 90%, 10%-nya jualan dengan cara soft selling. Lalu 100% belajar, harus belajar dari manapun, kosongkan gelas ketika kita masuk ke sebuah pelatihan seperti ini, contohnya, dan kita harus menjadi orang yang haus ilmu, terus belajar. Sampai sekarang pun saya masih suka belajar. Lalu yang nggak paling kalah utama adalah 100% harus action. Percuma Bapak Ibu udah belajar ke sana kemari, dapat modul banyak dari berbagai macam mentor, tapi nggak dikerjakan. Itu akan sayang sekali. Oke, saya rasa itu saja, Pak Dokter, Kak Nunu. Terima kasih, Sheshe, Gracias, Mercy. Semoga sharing ini bermanfaat, dan teman-teman bagi yang mau tanya, silahkan, saya siap menjawab, dan kita siap sharing. Terima kasih, Pak Dokter, Kak Nunu, silakan. Ya, sip, matur nuwun, Mas Renanta. Wah, luar biasa sekali, materinya keren sekali. Ya, di sini Om Willy sudah ngajuin pertanyaan ini, Om Willy. Sebetulnya sama. Saya juga, Om Willy ini mewakili kita semua nih ya. Tadi Bu Niken juga ngasih tahu ke saya, wah isinya materinya daging semua ini. Ya, tapi sebelum pertanyaannya tadi Om Willy, saya juga audiens sangat banyak yang nge-WA minta materinya, Mas Renanta, kalau boleh ya. Ya, monggo kali bisa di skip atau dipilah-pilih dulu mana yang diperlukan, bisa dibagi ke kami semua. Tapi saya bilang juga tadi ke Kak Nunu juga, boleh dapat materinya, asal jangan lupa follow Instagramnya Cakra Kusuma, follow Instagramnya Tanah Befood ya, karena saya mencatat Instagramnya Tanah Befood di sini 2.471. Nah, saya masih ingat 471 audiens di sini ada kurang lebih 50. Kalau tidak nambah 50 berarti tidak dapat sertifikat. Ya, Pak Dokter. Harus terjadi peningkatan di situ ya. Jadi kami mempersilakan rekan-rekan untuk mendapatkan sertifikat ya dari Cakra Kusuma Indonesia, kami akan memberikan, dan kami juga Mas Renanta ikhlas untuk memberikan materinya ya di situ. Tapi juga kami memohon kesediaan dari rekan-rekan untuk membuka sedikit handphonenya dan memanfaatkan jempolnya
untuk memfollow Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia dan memfollow Instagramnya Tanebe Food, dan juga silakan juga untuk memfollow Instagramnya dan SII. Nah, ya silakan aja, sekarang zamannya main follow aja deh. Memfollow Instagramnya Om Billy WP juga boleh, silakan. Sekarang zamannya kolaborasi, kok kita Instagramnya Capucin, Kak Nunu dia silakan ya. Tapi itu tadi emang kami berharap kita sini saling kenal, saling berkolaborasi. Pertanyaan pertama dari Om Billy, kira-kira kalau mau belajar mendalam ini bagaimana ini Mas Renanta? Silakan aja, kita mau disampaikan di sini langsung aja Mas Renanta, nggak apa-apa. Nanti boleh Japri, Pak Willy, mohon izin nih Pak Willy juga kayaknya praktisi juga nih, nanti kita bisa sharing-sharing lah. Oke. Nanti silakan Pak Willy. Ya. Mantap, mantap ya. Ya wes, nanti itu tinggal kita kolaborasi aja ya, kita kolaborasi aja. Nah, Om Willy, Mas Renanta, Kak Nunu dan kita semua untuk kita berkolaborasi untuk belajar lebih mendalam. Selanjutnya silakan jika ada yang mau bertanya, kami persilakan di ruang chat ya, di ruang chat silakan. Ada webinar lagi, Cakra Kusuma saya ingin ikut lagi, bagus kolomnya keren Kak Renata, sami-sami. Ya sekarang nggak usah itu, langsung aja angkat tangan, raise hand. Ayo silakan yang mau bertanya monggo. Pak Dr. Ervin, saya boleh bertanya dengan Hendro? Boleh. Pak Hendro, silakan. Pak Hendro, silakan untuk bertanya. Ya, mohon maaf kameranya agak terganggu. Tidak apa-apa. Silakan langsung saja. Iya. Terima kasih Pak Dr. Ervin. Salam kenal, saya Hendro, dosen STIG. Saya sangat tertarik dan berminat sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Nunu dan Kak Renata. Keren banget. Nah, saya ini generasi X. Generasi X itu memang agak-agak lemot nih dengan dunia digital ini ya. Meskipun ya oke lah, beradaptasi dengan dunia digital ya. Nah, saya pribadi ingin dibimbing nih. Saya punya beberapa produk yang saya hasilkan bersama dengan teman-teman, tapi belum sampai luas untuk digital marketingnya, Pak Dr. Ervin. Pertanyaan saya, apakah saya harus belajar langsung praktek atau saya butuh tim digital marketing sendiri sehingga bisa lebih fokus atau lebih intens untuk mengembangkan pemasaran seluruh dunia dunia, atau saya harus tangani sendiri nih, karena memang terus terang kalau untuk digital marketing itu waktunya ya ampun, mengajar aja sudah penuh, belum bikin penelitian, belum bikin pengabdian ya. Nah, bagaimana secara teknisnya dan implementatifnya Pak Dr. Ervin? Terima kasih. Ya, Manyon saya Pak Hendro, kalau boleh tahu produknya apa Pak Hendro? Iya. Produknya kalau boleh tahu. Produknya itu body care. Body care. Oke, kayak skincare gitu ya Pak Hendro ya? Iya, betul, iya. Oke. Untuk usia berapa? Untuk usia SMA sampai dewasa. SMA sampai dewasa. Saya sudah nggak termasuk dewasa berarti ya. cukup Pak. Sampai pakai body care, nggak saya pakai skincare lagi, pakai amplas care saya ya. Siap. Oke, turun Pak Hendro. Saya ini ada pertanyaan untuk Kak Renata dan juga Kak Nunu ya, dari Pak Hendro. Bagaimana nih kalau kita mau mengembangkan produk kita ya, salah satunya di bidang body care. Karena kemarin juga saya dengar dari body care, itu seseorang pengusaha wanita, apa namanya, kalau saya nggak tahu ya, skincare apa gitu. Tapi sekarang dia udah punya jet pribadi kalau nggak salah, di situ luar biasa. Ya apalah itu namanya, saya nggak tahu lah itu. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Nah sekarang MS Glow Glow apa gitu loh ya. MS Glow, Maharani dan Sandi gitu.
Oh. Singkatan. Nah, dah oke ya. Nah, sekarang barangkali Kak Nunu dulu bisa sedikit cerita, habis itu nanti lanjut ke Mas Renata untuk juga sedikit cerita. Misalkan Kak Nunu untuk sedikit ngasih masukan. Oke, selamat siang Pak Hendro. Ini untuk bisnisnya ini body care-nya berarti langsung diproduksi ya Pak? Dari awal? Mana Pak Hendro? Pak Hendro. Masih di mute. Oh iya, iya Kak Nunu. Selamat Dari awal berarti siang. Iya. Iya, dari awal berarti ya, dari awal proses peracikan sampai dengan pemasaran, berarti begitu ya Pak? Iya, betul. Iya. Ya, Sekarang sudah produksinya udah jalan, sudah launching kemarin Juli. Nah kebetulan saya jadi distributornya. Ya. Oke. Ya. Kalau sepengetahuan Kak Nunu untuk body care sendiri ya Pak, karena kan di Indonesia sendiri marak banget ya untuk bisnis body care ini, dari mulai dari mulai merek yang biasa aja sampai merek yang paling tinggi gitu kan. Tapi antisipasinya ketika memang kita sudah legal Pak, alias di sini kan udah ada BPOM ya, kemudian ada izin-izin yang lain, itu sebenarnya langkah utama yang bisa kita lakukan adalah pertama tadi Bapak udah membuat produknya sampai sedemikian rupa. Yang kedua kita sewa influencer Pak. Kalau saran dari Kak Nunu ya. Karena ini kan awal banget. Kalau secara kasarnya kita di iklan gitu kan pasti ada yang namanya brand ambassador-nya. Nah, jadi untuk sekelas body care kita nggak bisa langsung kayak personal to personal Pak. Jadi ketika kita misalkan menjual body care kita hanya personal to personal itu akan sangat lambat. Durasi waktunya akan sangat lambat kita menemukan konsumen. Tapi ketika kita memilih influencer gitu kan, itu akan lebih tertarik gitu. Misalkan kalau untuk kasusnya yang skincare MS Glow juga, mereka kan memang mulainya dari sedikit-sedikit, tapi ketika mereka mereka membuat produknya yang besar, mereka akan mencetuskan satu influencer yang akan mengcover produk mereka. Artinya image dari si body care ini harus ada dulu Pak, orang di dalamnya. Kan nggak mungkin kita misalkan memilih body care, tapi misalkan modelnya, mohon maaf nih, kaum baby boomers ya, atau kaum dari misalkan generasi X gitu, nggak mungkin kan. Nah kalau misalkan untuk pangsa pasarnya remaja, berarti kita cari orang yang memang bisa diarahkan ke arah situ. Yang kedua adalah dibikin kayak mungkin video singkat dari apakah body care Bapak itu apa gitu kan, kemudian bagaimana penggunaannya sampai fungsinya seperti apa. Nanti untuk masalah teknisi penjualan itu Pak Renata yang akan lebih dijelaskan pastinya. Dari Kak Nunu itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Nunu. Semoga bisa menambah wacana ya ke Pak Hendro, di mana kalau dari Kak Nunu itu ada peran dari influencer ya, influencer karena disesuaikan dengan segmen pasarnya di situ ya. Kalau amplas care Pak, nah itu saya bisa Pak jadi influencernya Pak. Tapi pakai amplas buku gitu ya, itu saya bisa. Ya, tapi kalau untuk body care ya kayak saya dengan berat hati saya mengundurkan diri kok Bapak tawarkan gitu daripada bisnis Bapak juga. Nah, oke, selanjutnya kepada Mas Renata untuk bisa memberikan masukan. Monggo Mas Renata. Salam kenal Pak Hendro dari STI. Salam kenal Pak Renata, Kak Renata. Semoga bisa ketemu lagi Pak. Baik. Ya. Jadi, betul disampaikan Kak Nunu, misal kita bisa menggunakan influencer, tentunya jika Bapak ada budget bisa melakukan itu. Mungkin kalau saya versi gratisnya Pak Hendro. Jadi kita bisa ini Pak, saat ini kan kita benar ya disampaikan Pak Dr. Ervin tadi, kita harus kolaborasi Pak. Nah, kolaborasi itu memang nggak harus dengan orang lain, kolaborasi sama anak kita aja bisa Pak Hendro. Contohnya gini, kita dulu kalau ngelihat anak kita main HP itu kan diomelin, lu main HP mulu, main IG mulu, main Facebook mulu gitu kan. Nah, sekarang justru anaknya tuh suruh main IG sama Facebook, Pak. Ya kamu main aja tiap hari, main Facebook, main IG, main TikTok silahkan. Nah, tadi kan disebutkan segmentasi pasarnya usia remaja hingga dewasa. Nah, tadi seperti saya jelaskan di slide tadi, usia remaja itu mereka mainnya di IG, di TikTok, di YouTube, di WA, di Facebook. Facebooknya emang kecil.
WA-nya lebih besar sedikit daripada Facebook, tapi TikTok mereka main. Nah, Bapak itu bisa nyuruh anaknya nih main TikTok deh, main Facebook, main IG, tapi mainnya tuh nggak main doang, tapi bikin tulisan yang menarik, bikin postingan, nanti biar orang tuh tertarik untuk ngebeli. Lah Bapak juga harus mulai membuat marketplace, Pak. Tadi seperti saya sampaikan, biar terjadi closing di sana. Atau misal Bapak bisa membangun jaringan reseller, nanti diarahkan ke WA, nanti disebutkan benefit produknya apa. Saat ini kita lagi open reseller loh, gitu. Misal harga end user-nya sekian. Nah, ketika menjadi reseller dengan margin 20%, minimum pembelian sekian, mereka sudah bisa menjadi reseller dan bikinkan grup, Pak, supaya nanti update informasi, ada testimoni dari siapa, bisa dipakai bareng-bareng. Seperti itu. Nah, produk skincare ini memang agak lucu, Pak, di masa pandemi ini. Kemarin saya dapat data itu, selain produk kesehatan, produk skincare ini lagi naik daun. Karena apa? Orang itu kan WFH. Yang ternyata gini, Pak, lucunya tuh. Pandemi ini kan orang banyak ngeluh, Pak. Tapi ada juga orang yang duitnya berlebihan, Pak, ternyata. Itu adalah segmentasi atau kelas AB. Mereka tuh malah duitnya ada. Misal kayak apa ya? Mereka punya usaha tertentu yang mereka masih jalan dan malah booming, kayak misal mereka jadi distributor alat kesehatan segala macam. Nah, tapi di bawah kan duitnya lagi kosong. Jadi Bapak segmentasi pasarnya mainnya di kelas AB, middle up lah bahasanya kayak gitu, Pak. Nah, middle up ini aplikasi atau platform sosial media yang paling bagus adalah IG. Kalau Facebook itu dari punten ya, Pak, dari strata ABC main semua. Jadi dari golongan yang istilahnya murah atau apa? Sorry, maksudnya dari orang yang apa ya berkecukupan lah. Sederhana lah ya, bahasanya sederhana, berkecukupan hingga berlebih lah bahasanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak cukup memainkan sosial media yang Bapak punya sekarang, Facebook, WA itu dua itu paling penting, Pak, menurut saya. Nah, kalau memang Bapak mau menyentuh ke segmentasi remaja, IG dan TikTok. Kalau mau lebih kuat lagi untuk personal branding, untuk informasi lebih lengkap, pakainya YouTube. Seperti itu, Pak. Itu suruh ngerjakan anak muda. Bapak tinggal sebagai owner, sebagai koordinator, kamu nanti hari ini posting ini sehari cukup sekali. Bikin satu postingan di IG, nanti bisa di-copy ke Facebook, bikin video satu, bisa nanti di-share ke IG juga. Sekarang tuh kan nge-link semua tuh, Pak. Facebook, IG, TikTok sama WA tuh bisa nge-link semua, Pak. Bahkan YouTube, 5-5-nya ini bisa nge-link semua. Itu adalah kemudian sosial media, Pak Hendro. Jadi saran saya, kolaborasilah dengan anaknya Bapak sendiri cukup, dengan kalau misal ada budget, silahkan sewa digital marketing, bayar mereka, ajak mereka kerjasama, atau ajak kerjasama mahasiswanya, Pak. Saya seperti itu, Pak. Nah, Terima kasih, Pak Hendro. itu yang saya harapkan, Pak, dari webinar ini. Mudah-mudahan nanti ada mahasiswa yang bisa punya passion ya, Pak, dengan teorinya yang sudah ada, lalu ada prakteknya, ada. Saya bersyukur ini ikut webinar ini diteguhkan generasi X ini agak-agak lambat kalau harus belajar lagi dengan mahasiswa lagi juga, Pak. Terima kasih Pak Renata, Kak Nunu, Dr. Ervin. Ya, nanti saya akan follow up lagi ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Mas Renata, luar biasa sekali ya tadi Kak Nunu influencer. Kalau Pak Renata harus melihat segmen pasarnya seperti apa, kemudian yang naik daun, dan juga itu tadi kolaborasi gitu ya. Dalam kolaborasi ini penting sekali. Jadi jangan sampai mau memaksakan sendiri, dan sekarang semua sudah terkoneksi kok, terlink ya, tertaut ya, tertaut antara satu dengan yang lainnya di situ. Dan benar juga tadi yang pada materi yang disampaikan Kak Nunu di awal, kalau zaman kita Pak Hendro, zaman para orang-orang kolonial ini, kalau mau bisnis udah punya gedungnya belum, nanti pasarnya taruh di mana, ya nggak, sewa lapaknya berapa, di Tanah Abang berapa, dengar Tanah Abang 1 meternya per tahun ratusan juta, langsung keder lagi, kecil hati lagi di situ ya. Nah, sedangkan kalau di bisnis yang ini ada marketplace, ada WA, ada sosmed dan lain sebagainya, dan itu banyak yang gratis. Tadi malahan Mas Renata pun menawarkan memberikan masukan, nggak perlu harus juga yang dengan ads yang berbayar ya, tapi malahan bisa berkolaborasi dengan yang followernya sudah banyak, karena di situ ceruk pasarnya lebih tajam di situ ya. Oke, semoga tadi bisa bermanfaat ya untuk Pak Hendro ya. Dan yang terakhir, jadi tadi terima kasih Pak.
kalau bisa kolaborasi sama mahasiswanya. Nah, ini penting nih, kolaborasi sama mahasiswa karena apa? Bisa meningkatkan akreditasi kampus. Nah, mana di sini Pak Daniel? Nah, Pak Waket. Langsung minta tolong Pak Waket aja kalau kayak gitu ya Pak Waket ya. Pak Waket, ini kayaknya ada permintaan Pak Hendro nih, langsung dilanjutkan aja kolaborasi antara dosen, mahasiswa, sehingga sama-sama tumbuh dan maju besar bersama. Jadi kurang lebih seperti itu. Sip, aturun. Oke, silakan lanjut. Jika ada yang mau bertanya lagi, ayo langsung raise hand, langsung angkat tangan, tapi nggak boleh angkat kaki. Ayo silakan. Ayo silakan sharing Bapak Ibu, ilmunya daging semua nih Kak Nunu tadi ngasih juga. Iya. Ada di chat box, Pak. Oh, ada Chat box chat box. ada. Nah, Pak Nodu, saya mohon maaf, mohon izin Ibu bertanya. Haji Endah. Ibu Haji Endah ya. Mana yang paling efektif untuk kita mendapat reseller di medsos yang kita miliki? Terima kasih. Nah, monggo silakan Kak Nunu dulu untuk bisa memberikan masukan terlebih dahulu. Monggo Kak Nunu. Oke, mungkin ini kayak bisa dibilang paling efektif untuk kita mendapatkan reseller di medsos yang kita miliki. Ada beberapa mungkinnya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok ya. Kemudian ada yang lainnya gitu. Mana yang lebih efektif ketika kita mendapatkan reseller? Sebenarnya semuanya juga bisa efektif ketika misalkan kita di komentar banyak. Maksudnya dalam artian kita diikuti oleh banyak orang gitu kan. Terus kita juga tadi ada disinggung sama Pak Renata, kita bikin status ya, kemudian kita saling save nomor dan lain sebagainya. Tapi di sini bukan masalah yang paling efektif atau tidak menurut Kak Nunu. Jadi ketika kita yang harus bisa melihat segmentasinya dan kita juga harus melihat peluangnya. Ketika kita kan suka ada perbedaan, Pak. Ketika misalkan kita di Facebook, kita di Instagram, kemudian kita di TikTok, mana cari di tiga ini yang memang jumlah likersnya paling banyak, jumlah komenannya yang paling banyak, itulah yang bisa menjadi efektif ketika kita berjualan. Jadi tidak semata-mata bisa dipakai, bisa efektif semua gitu. Kecuali yang memang kita followersnya udah banyak, di Facebooknya udah banyak, kemudian di TikTok juga banyak gitu kan, dan juga di Instagram juga banyak. Dan sesuaikan juga dengan segmentasi pasar kita pastinya. Kalau misalkan jualan kita yang memang banyaknya ke Facebook, buat orang tua misalkan yang memang suka megang Facebook ya berarti di Facebook. Tapi kalau misalkan memang segmentasinya adalah anak muda, ya itu pasti di Instagram. Itu sih Pak kurang lebih. Ibu Haji Endah. Ya, oke. Luar biasa. Makasih Kak Nunu. Ya, saya nambahin dikit ya, yang efektif itu yang ada duitnya, Bu Endah. Ya, jadi betul. Kita nembak pasar mana ya pasti pasarnya ada duitnya. Ya jangan sampai nembak istilahnya kita buang garam di laut di situ ya. Itu meskipun tadi aki-aki ya, seperti aki-aki, seperti ya generasi kolonial seperti saya, tapi ya setidaknya earn money, pegang uang tuh ada di situ tanpa mengurangi rasa hormat dengan adik-adik zilenial, tapi barangkali bukannya tidak bisa membeli, tapi daya beli, ya daya belinya dan ini masih belum. Nah, tapi tergantung pasarnya apa dan produknya apa yang mau dimainkan di situ ya. Oke, lanjut pada Mas Renata. Silakan Mas Renata untuk memberikan masukan. Tapi tunggu dulu sebelum Mas Renata memberikan masukan. Saya barusan melihat di Instagramnya Mas Renata, di sini yang bertambah baru belum banyak. Jadi saya materi dan sertifikatnya masih harus ditunggu dulu nih untuk yang belum memfollow Instagramnya Mas Renata. Ya, jadi kami tunggu follow Instagramnya Mas Renata, yaitu tanabe_food, ya tanabe_food. Monggo untuk di follow Instagramnya. Ya, nah, oke. Silakan sekarang pada Mas Renata untuk memberikan tanggapan. Silakan. Mohon izin share screen lagi ya Pak Dokter ya. Silakan. Ya, tadi ditanyakan media sosial apa yang paling efektif. Kita balik lagi ke sini. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Nono, ada remaja, ada dewasa, terus ada baby boomers, ada daddy boomers gitu ya. Nah, ini sudah saya lakukan sedikit riset, Ibu Hajah, bahwasanya ini adalah media sosial yang dipakai oleh orang disesuaikan dengan segmentasi umurnya, Ibu. Jadi misal produknya Ibu Hajah tadi apa ya, Pak Dokter ya? Wah, belum bertanya. Belum. Kesehatan, Pak Renata. Apa Bu Hajah? Kesehatan. Oh, kesehatan. CNI.
Ya, CNI, Oke. siap paham. Kantornya di dekat Wali Kota Jakarta Barat ya, Bu? Iya. Saya mitranya, Pak. Oh iya, siap. Ini Bu, Ibu bisa capture ini Bu untuk Ibu jadikan sebagai bahan melakukan tindakan atau strategi. Jadi untuk produk kesehatan ini lebih ke kayak untuk daya tahan gitu-gitu ya Bu ya, berarti ya. Nah, Banyak sih, Pak, macamnya. oh ya banyaknya pasti Ada macam. body care juga, ada Ya, deterjen. siap. Nah, Ibu bisa menggunakan ini Bu. Ini hasil riset saya yang sederhana. Jadi untuk orang-orang yang sudah mulai aware dengan kesehatan itu kan biasanya 40 ke atas ya Bu ya. Nah, 40 ke atas, Ibu bisa melakukan kegiatan promosi, karena sosial media itu kan promosi, penjualan baru di marketplace. Nah, sosial media yang bisa dipakai Ibu, itu bisa Facebook sama WA. Ini dua ini untuk usia 40 hingga lebih dari 60, mereka pakai ini, Bu. Jadi Ibu pakai sosial media dua ini aja udah cukup. Karena usia ini mereka tuh punya duit, Bu. Ini menjelang pensiun biasanya level golongannya kalau PNS sudah tinggi lah, udah punya jabatan, terus anaknya sudah mulai mungkur, udah selesai kuliahnya, udah mulai ada yang nikah apa, jadi duitnya tuh ya inilah ada lebih gitu. Terus ini usia-usia pensiun, mereka masih dapat uang dari negara dikasih anaknya. Nah, jadi ketika Ibu menawarkan produk di usia 40 hingga lebih dari 60, Ibu bisa memasarkan di Facebook ini, Bu. Lalu nanti diarahkan ke WA. Nanti setelah diarahkan ke WA, jangan lupa simpen nomornya untuk menjadi database-nya Ibu, supaya ketika Ibu update status saja mereka bisa lihat. Nah, lalu kalau mereka masih di usia misal kayak 40, misal produk kesehatannya tuh kayak masih istilahnya tuh untuk meningkatkan daya tahan aja ya. Kalau usia segini kan Kesehatannya dari kecil, Pak, dari anak-anak bisa sampai nah, lansia. oke. Nah, kalau untuk usia remaja, Ibu bisa mulai pakai ini, Bu. Facebook sama WA udah pasti ya, Bu ya. Tapi memang untuk usia remaja nggak terlalu besar, Bu. Mereka pakai ininya. Mereka tuh mulai besarnya tuh pakainya IG sama TikTok usia remaja itu. Nanti hingga usia sini nih, usia menjelang dewasa lah ya. Mereka udah mulai aktif banyak tuh di IG, TikTok, lalu bisa diarahkan ke WA. Karena usia-usia ini mereka main di sini, termasuk ini YouTube. Facebooknya masih kecil, karena mereka tuh nganggep apa ya, Facebook itu udah sedikit ketinggalan zaman mungkin bagi mereka gitu. Tapi kalau untuk usia ini Facebook masih gede sekali, masih make gitu. Jadi Ibu bisa pakai data ini, Bu. Oh, kalau untuk usia 18 hingga 25, saya masarinnya di TikTok sama IG. Ini saya kuatin nih. Saya perbanyak share di situ, kasih benefit produk, kasih edukasi, kasih tips-tips di situ. Terus di TikTok bikin video menarik. Misal tadi tuh contohnya clickbait-nya. Pemakaian 7 hari langsung glowing, misal kalau untuk produk skincare. Atau misal produk kesehatan, contohnya apa? Vitamin C. Ya, vitamin C. Ya. Vitamin C bikin kamu tahan terhadap COVID, misal gitu ya. Tapi memang harus ada klaim kesehatan juga gitu. Nah, itu kata-kata atau clickbait atau headline atau caption yang singkat itu dibikin judul untuk TikTok, Bu. Nanti dibikin videonya, ada orang minum itu suplemen atau vitamin C, terus mereka jadi kayak aktif gitu, cukup 15 hingga 30 detik aja. Nanti mereka tuh akan, oh iya ya, apa namanya, kayaknya boleh juga nih. Jadi usia-usia ini memang mereka, apalagi usia ini ya, mereka tuh belum punya duit. Artinya mereka tuh kalaupun punya duit, minta ke orang tuanya. Betul ya, Bu ya? Nah, usia 18 hingga 25 mereka tuh mulai lulus SMA, mereka mulai awal-awalan kerja, mereka tuh kayak masih gue pengen nyenengin diri gue sendiri. Nah, mereka akhirnya kayak produk-produk kesehatan, produk-produk skincare tuh mereka mulai senang beli tuh di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya anak remaja baru kerja tuh pasti ya elah lo beli lagi nih di Shopee beli skincare gini. Karena mereka memang masanya kayak dulu gue belum bisa beli itu tuh, sekarang gue udah punya duit, gue harus beli. Apalagi di usia ini nih, 25 hingga 40, mamah-mamah muda, anaknya masih kecil, itu mereka tuh nggak cuma beli buat dirinya sendiri, Bu, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk orang tuanya juga di sini nih. Ini paling potensial tuh di sini, Bu. Mereka tuh masa-masanya usia segini kan mereka udah jadi supervisor, jadi manajer, udah mulai punya duit yang cukup banyak. Misal mereka bisnis tuh usia-usia yang apa ya, high performance lah itu di sini. Mereka tuh rata, Bu, mainnya. Main Facebook iya, main IG iya, TikTok iya, YouTube iya, WA juga iya. Jadi paling utama tuh di sini, Bu. Kalau Ibu mau bener-bener istilahnya tuh apa ya, mereka Ibu menawarkan produk dan potensinya dibelinya besar itu di usia-usia segini. Karena mereka tuh ngebeliin anaknya, ngebeliin orang tuanya juga gitu, Bu. Di sini nih, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Hajah. Kalau ada Siaran yang baru juga bisa, Pak. Gimana, Bu?
siaran baru. Siaran baru tuh di WA ya. Heeh. Nah, Bisa ya? Ya. ya untuk live itu syaratnya satu Bu, harus saling nge-save nomor Bu. Oh, ya. Kalau Siapa nggak saling, jadi siaran baru itu kayak status WA, tetapi ini berupa broadcast Bu. Kalau siaran baru, kalau status kan kita hanya bikin postingan di WA Story. Nanti teman-teman kita bisa ngelihat kan yang sampai garis panjang gitu kan. Nah kalau untuk siaran langsung, Ibu tuh nge-broadcast. Nanti ketika dia nyimpen nomornya Ibu juga, dia tuh bisa ngebaca broadcastannya Ibu. Tapi kalau dia nggak nyimpen nomor Ibu, walaupun Ibu kirim ke itu sebagai siaran langsung, mereka nggak akan terima. Itu siaran langsung. Dan siaran Tapi langsung bisa itu, efektif juga Pak ya, bisa ya? ya efektif. Dan siaran langsung itu hanya ada di WhatsApp bisnis ya Bu. WhatsApp konven kayak gini yang lambangnya telepon ini nggak bisa. Yang bisa tuh WhatsApp bisnis. Ini saya pakai logonya WhatsApp biasa karena memang ini yang paling umum dipakai orang. Kan kita pakai WhatsApp bisnis karena kita sebagai seller. Gitu. Gitu Ibu. Semoga Terima kasih Pak Renata. Ya, Jelasannya. kami Bu. Terima kasih. Wah, mantap Mas Renata, luar biasa ilmunya. Terima kasih ya Bu Endah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk kita juga ya jadi menambah ilmu bagi kita. Terima kasih Dr. Elvin. Ya sami-sami, dan juga terima kasih tadi pemetaannya Mas Renata. Ternyata saya masuk kategori yang masih pakai gunakan Facebook ya di situ ya. Dokter tapi punya Facebook nggak Pak Dokter? Ya. Facebook punya kan Pak Dokter ya? Punya. Nah, itu berarti cocok berarti. Telegram, Facebook, Pak. Dokter Ervin. IG juga kan? Iya, saya juga ada ya. Silakan follow Instagram saya juga. Ervin apa ya? IG saya itu Ervin Widodo di situ. IG saya Ervin Widodo. Kalau Facebook saya Ervin Agung Priambodo di situ ya. Pak Dokter main IG udah bener karena nanti yang nonton mahasiswanya usia 18 hingga ya 40 lah untuk S2 kan. Ya. Berarti emang udah bener main IG Pak Dokter. Bener yang main IG ya. Nah, tuh. Ya, dapat itu dapat masukan dari master ya, master digital. Oke, terima kasih sekali. Nah, lanjut silakan satu lagi pertanyaan dipersilakan jika masih ada yang bertanya. Nah, ini dari Mas Muhammad Rafli ya. Selamat siang Kak, saya mahasiswa SDEIG. Wah, keren sekali nih mahasiswa yang bertanya ya. Boleh minta sharing tipsnya Kak, bagaimana cara agar kita bisa bersaing dengan produk-produk yang serupa mirip-mirip dengan produk kita. Oke, boleh tahu nih, balik lagi Mas Muhammad Rafli. Kalau boleh tahu produknya Muhammad Rafli ini apa kalau boleh tahu? Mas Rafli, di manakah kau berada? Oh, ada di bawah. Kira-kira produknya apa Mas Muhammad Rafli? Fashion Pump. Oh, Fashion Pump. Fashion Pak. Fashion Pak. Oke, siap. Ya, oke. Silakan Kak Nunu untuk memberikan masukannya kira-kira seperti apa. Selanjutnya Mas Renata. Ya silakan untuk live zuhur, monggo. Dan di situ kita juga udah waktunya udah menuju akhir ya. Silakan. Tapi sebelum ditutup silakan Kak Nunu dan Mas Renata. Kak Nunu dulu silakan. Yap. Kalau dari Kak Nunu sendiri ya Kak Rafli, karena yang namanya bisnis passion itu kan memang marak di mana-mana Pak ya. Istilahnya ketika misalkan kita jualan juga kan ambil, misalkan kita sebagai reseller juga pasti ambil dari distributor yang paling murah biasanya. Nah kalau antisipasinya kita bisa bersaing dari orang lain, ya kita ATM, ambil, tiru, tapi modifikasi. Jadi ketika misalkan mirip banget si produknya, berarti kita kasih yang namanya diskon. Ya, ketika misalkan membeli di produk kita, membeli produk kita dapat apa gitu kan. Kalau misalkan memang sama purchase lah gitu, sama gitu kayak yang sebelah juga jualan kaos dengan gambar yang sama atau dengan merek yang sama, ya otomatis kita harus bisa bertahan itu di pelayanannya ya. Ketika misalkan memang kita kalah saing di produknya yang sama, ya berarti kita harus memberikan pelayanan yang lebih prima lagi. Kalau tips dari Kak Nunu sih itu dulu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Nunu. Silakan kepada Mas Renata. Monggo Mas Renata. Ini karena sudah azan, jadi saya singkat saja. Tips dari saya adalah Mas harus punya value atau nilai pembeda. Karena gini, saya tertarik sekali, saya pernah satu acara dengan Mas Pragi Pajiwaksono ya, stand up komedian di Kementerian Kelautan Perikanan.
Saya ngobrol interest dengan dia karena saya juga pengagum beliau. Beliau tuh punya kata-kata mutiara yang sampai sekarang tertanam di otak saya. Ini perhatikan baik-baik. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi misal Mas punya sama-sama produk fashion, punya Mas kualitasnya lebih baik sedikit, itu tidak akan menjual Mas. Kurang menjual. Tapi kalau Mas beda, misal bahannya dibikin beda dikit, tapi tulisannya dibikin lebih menarik. Saat ini yang lagi rame apa? Oh kemarin ada meme bikin kaos dengan gambar barcode vaksin. Nah, Masnya bikin jasa pembuatan kaos barcode vaksin. Nah, yang kedua selain itu tadi value, yang kalau karena kita bicara fashion, Mas harus punya yang membedakan itu tadi tetap itu namanya desain. Nah, contohnya adalah sepatu Jordan Nike. Sepatu Nike saking lebih terkenalnya sepatu Jordan-nya, sekarang logonya Nike itu jadi logonya Nike Jordan. Karena item sepatu Nike Jordan itu lebih terkenal daripada brand Nike-nya, padahal Nike kan produsennya. Tapi sepatu Jordan-nya itu lebih terkenal daripada Nike-nya. Akhirnya dipakailah logo Jordan, Nike Jordan dipakai untuk logo Nike. Nah itu jadi saran saya, Mas bikinlah desain yang punya itu cuma Mas doang. Misal Mas punya desain bajunya model koko kayak orang Cina misal. Misal ini fashionnya baju muslim ya, baju muslim misal, atau dibikin di sini batik, di sini polosan. Nah itu jadikan sebagai hak patennya Mas. Artinya patennya Mas, desainnya itu yang punya Mas doang. Itulah yang menjadi value, menjadi pembeda produknya Mas dengan produk lain. Itu yang menjadi alasan gue harus beli produknya Mas, gue harus beli fashionnya Mas, karena nggak ada yang sama, karena cuma dia doang yang ngejual. Value itu akan bisa meningkatkan harga jual, marginnya bisa lebih digedein, karena Mas punya pasar tersendiri. Bandingkan sama-sama sepatu, Nike Jordan sama sepatu League misalnya, atau Adidas, itu Nike Jordan lebih mahal. Nah di situ Mas, itu malah bisa menghasilkan potensi harga jualnya lebih tinggi. Dari saya seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Semoga itu menambah masukan ya untuk Mas Raffi. Kalau dari saya tadi yang menarik kata-katanya Mas Renata, di situ adalah harus unik ya. Jadi kalau bikin baju, saya saran seperti apa, ada unikan. Ada nggak baju yang ukuran sebesar badan saya? Nah, badan saya ini besar sekali nih ya. Terus terang saya berkali-kali ya beli baju, dibeli nama istri saya di online, ya ukuran katanya udah XXXXL, ternyata datanya S juga gitu loh ya. Nah, barangkali bisa ada yang benar-benar punya ukuran wah super. Nah, jadi ada keunikan tersendiri. Ini saran dari saya. Tadi benar sekali. Jadi tidak hanya lebih tapi harus ada keunikan. Terus kalau sedikit dari saya adalah tadi saya menyinggung dari Mas Renata, harus membuat konten yang konsisten. Dalam membuat digital marketing itu kita buatlah konten kita yang sifatnya konsisten. Jangan hari ini ada, besok kagak ada, besok lagi ada, kagak ada, hilang. Ya, jadi yang penting ada aja konten konsisten, kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, wah luar biasa sekali, terima kasih sekali. Di sini masih hadir kurang lebih 50-an orang, ya 52 orang bersama dengan saya, Mas Renata dan Kak Nuno. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mempersediakan waktunya untuk hadir di sini. Semoga materi di siang hari ini bisa memberikan nambah wacana dalam berpikir kita. Tapi kita tidak berhenti sampai di sini. Anytime kalau mau bertemu dengan kami silakan ya. Di situ Kak Nunuk membuatkan ruang grupnya juga, ada Pak Renata juga mau bertemu, mungkin kita membuat inkubator bisnis juga, silakan. Kami sangat helpful, kita sangat senang sekali untuk kita maju bersama. Ya, Bapak dan Ibu sekali lagi jangan lupa follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia, follow Instagram dari Tanabe Food, follow Instagram dari STIE IG, follow Instagram dari Om Willy, ya, dari Om Daniel, dari Kak Nuno, ya, dari Bu Niken, dari Nur Aini, dari semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada khilaf, ada salah kata. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Ya, foto bersama. Tolong mohon izin berkenan untuk membuka layarnya, ya, biar kita saling kenal setidaknya pada kesempatan di siang hari ini, ya. Nah, sebelumnya ayo kita
tangannya seperti ini, nah, tangannya seperti ini, ya, sama-sama seperti ini. Ini huruf C, ya, lambang cakra kusuma. Ayo kita sama-sama foto bersama, ya kita siap ya, Mbak Lismar, Bu Nur Aini, Bu Fatma, Bu Desi, ya Bu Lina, Pak Usep, semuanya. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3, cekrik. Ya silakan. Ya, halaman berikutnya. Ya 1, 2, 3, cekrik. Ya terakhir di sini ya 1, 2, 3, cekrik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon izin dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin jika ada hilaf, ada salah kata dari kami. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan di lain hari. Ya, terima kasih. Selamat siang. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Gunakan protokol kesehatan, jaga kesehatan kita masing-masing dan keluarga dan saudara kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Terima kasih Dr. Elvin. Renata, Darul, teman-teman makasih semuanya. Terima kasih dokter. Mas Ren, makasih ya. Oke semuanya, terima kasih Dr. Ervin, Kak Nanu, Kak Renata, Dr. dan Elvin, semuanya. Kak Renata, Mohon izin, makasih Rin. ya. Makasih Stay teman-teman. safe, stay healthy. Mahasiswa-mahasiswi IGI. Nanti Coach Willy. Pak Dokter. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih.